Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melawan Gu Hi. Suasana di langit segera menjadi tegang dengan pedang terhunus setelah tawa geram Gu Hi terdengar. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan mantan meningkat pesat, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran. Hari ini, semua faksi telah berkumpul dan menuju ke Mystic Cloud Sect dengan harapan bisa menghancurkannya sekaligus. Selain itu, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Xiao Yan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gu Hi menerima 10 serangannya, apakah mereka benar-benar perlu menghentikan semua serangan mereka yang telah mereka persiapkan sejak lama? Bukankah akan terlalu kekanak-kanakan jika memang begitu? Setelah mereka mundur hari ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan menyerang keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan panas yang mendidih. Wajah muda yang tenang membuat Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit tenang. Tenang? Mengingat perseteruan darah saya dengan Mystic Cloud Sect, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Xiao Yan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah melihat desakan Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiao Yan saat ini. Selain itu, mereka dengan jelas memahami karakter Xiao Yan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kekacauan di tempat seperti itu. Xiao Yan, hati-hati. Gu Hi sudah maju ke kelas Dou Huang. Selain itu, dia juga mengontrol sejenis api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. FAMA mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Gu Hi. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali setelah ragu-ragu sebentar. Mereka memberi mereka berdua area yang luas di langit. Percakapan pribadi di bawah ini sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Xiao Yan yang menyebar ke seluruh kekaisaran Maja baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini, yang telah kembali dengan kekuatan besar dalam pertempuran satu sisi di ibu kota hari itu. Oleh karena itu, cukup banyak orang mengadopsi sikap menonton di samping dengan mata dingin ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan tanpa malu-malu membual bahwa dia bisa mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang cukup dengan Gu Hi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang besar tetapi pada akhirnya dia hanyalah anak muda yang sombong. Yunshan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap dua orang di langit dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman yang agak gelap. Dia sudah tahu bahwa Gu Hi tidak akan mampu menahan penghinaan ini dan campur tangan. Meskipun ke-10 perjanjian pertukaran sedikit melebihi ekspektasinya, kemungkinan ini berarti bahwa Gu Hi akan keluar semua. Pada saat itu, dia harus bisa menyebabkan Xiao Yan beberapa luka bahkan jika dia kalah dari Xiao Yan. Di bawah panggung pernikahan, Yun Yun hanya bisa mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara yang terkejut.
Wajah memiliki kelembutan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Jelas, pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Gu Hi menatap tajam ke arah Xiao Yan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, dia justru berani membuat perjanjian pertukaran 10 ini di hadapannya. Transformasi ini terjadi antara surga dan bumi. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Dia perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika douki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Douki berlama-lama di kulitnya dan menggeliat berulang kali, muncul seperti kelompok api seperti zat berwarna ungu yang memancarkan suhu panas. Suara Xiao Yan tidak berfluktuasi saat dia melirik Gu Hi yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dipegang oleh Yunshan seperti tombak, wajar jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, kami akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Gu Hi tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan douki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas membakar pedang panjang itu. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan tiba-tiba menggenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa berwarna hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera melesat sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Xiao Yan. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat keterampilan yang Xiao Yan ungkapkan dengan ceroboh ini. Mampu mengendalikan senjata dari jarak yang sangat jauh akan membutuhkan douki seseorang untuk mencapai ketepatan yang cukup ketat. Tidak disangka Xiao Yan bisa memiliki kendali atas doukinya pada usia seperti itu. 10 pertukaran. Xiao Yan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke Gu Hi sebelum berbicara dengan lembut. Wajah Gu Hi sedikit gemetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan douki yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang itu sudah mencapai dada Xiao Yan. Dentang! Sosok hitam melintas dan penguasa berat yang sangat besar secara aneh muncul di depan Xiao Yan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Ci! Pergelangan tangan Gu Hi bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris yang berat sebelum menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Dentang! Pedang panjang yang tajam baru saja melesat melewati penggaris yang berat itu ketika jari yang panjang dengan cepat terulur. Jari itu segera dijentikan dan embusan angin menghantam pedang dengan akurat, memantulkannya ke samping. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama dan menghantam wajah Gu Hi. Tubuh Gu Hi bergerak mundur dan dengan mudah menghindari serangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menjadi tegas saat douki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan setelahnya langsung muncul di depan tubuhnya sementara itu terus bergetar. Thousand Famous Sword Blades! Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Gu Hi dalam beberapa tarikan napas. Tangannya gemetar dan pedang panjang api ungu itu didorong dengan kuat ke depan. Segera, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Xiao Yan seperti toren. Gambar pedang panas memenuhi mata Xiao Yan.
Meskipun jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak ilusi, kekuatan yang dibawa pada mereka bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Xiao Yan secara sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di bayangan akan langsung muncul secara tak terduga, menangkap seseorang yang sama sekali tidak siap. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Gu Hi hanya dengan melihat teknik pedang teknik Do yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, Do Qi didukung oleh api ungu, memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorakan terdengar di tempat terbuka di bawah saat serangan Gu Hi dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Xiao Yan hampa dari riak sedikit pun. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya gemetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam buram yang menusuk dengan cekatan. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dalam serangannya. Ci! Ci! Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Selain itu, terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas dari tarian kecepatan lambat misterius dari penguasa berat. Cara ini seolah-olah anak panah turun dari segala arah. Ketika panah bertemu dengan gelombang besar seperti laut, semuanya tertelan terlepas dari berapa banyak dari mereka yang hadir. Wajah Gu Hi berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan belakang secara bertahap ditarik lebih dekat ke penguasa yang berat. Anak kecil ini memang punya keahlian. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung lolos dari banyak bayangan, menusuk ke arah dada Xiao Yan. Sosok pedang baru saja menampakkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari yang aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang itu sehingga arah serangannya berubah. Gu Hi terkejut saat arah serangan pedang panjang berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukul dengan keras. Melihat serangan pihak lain, Gu Hi menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan Do Qi di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiao Yan begitu saja. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggetarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas. Xiao Yan terhuyung. Sosoknya yang mundur stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Hi yang telah terbang kembali beberapa puluh meter hanya untuk tersenyum. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan Gu Hi saat ini seharusnya berada di sekitar Do Huang Bintang 3. Mungkin itu karena api ungu tetapi kekuatan bertarung Gu Hi sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiao Yan, kami telah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gu Hi mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 8 gerakan. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, tampaknya perjanjian pertukaran 10 Xiao Yan yang tidak tahu malu sebelumnya hanyalah lelucon. Gu Hi tidak menyembunyikan suaranya. Karenanya, wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi agak menarik.
Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak arogan dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.